Assalamualaikum, apa kabar Ananda Solihah? Semoga semua sehat ya. Kali ini kalian bersama Ustazah Hanin belajar tematik subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan dalam proses pengerjaannya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi siap dipakai atau dikonsumsi. Bidang produksi barang. Mari kita simak bersama-sama apa sajakah jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan produksi barang. Petani bekerja di sawah atau dataran rendah. Petani berkaitan dengan proses menghasilkan beras mulai dari menyiapkan benih padi, menanam padi, merawat tanaman padi, hingga memanen padi. Selain petani padi, juga ada petani teh atau kita sebut juga pemetik teh. Petani teh atau pemetik teh bekerja di kebun teh dataran tinggi. Pemetik teh juga berkaitan dengan proses menghasilkan teh. Nah, selain itu juga ada pembuat mebel. Nah, mereka melakukan kegiatan produksi yaitu dengan mengubah kayu menjadi meja, kursi, almari, dan lain-lain. Selanjutnya ada penjahit, yaitu memproduksi pakaian dengan mengubah bahan baku kain menjadi pakaian. Selanjutnya yaitu pembuat batu bata juga berkaitan dengan kegiatan produksi. Mereka mengolah bahan baku menjadi batu bata di pabrik pembuat batu bata. Selanjutnya kita belajar proses kegiatan distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distributor. Ada berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan proses distribusi, yaitu kurir paket barang. Kurir paket barang dan tukang pos bekerja di bidang distribusi barang. Mereka mengantar barang dari produsen ke konsumen agar konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Selanjutnya kita belajar tentang kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ketika kalian berbelanja di toko atau swalayan, maka kalian merupakan konsumen. Kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi. Itu ada juga beberapa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan menghasilkan jasa? Pekerjaan menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Apa sajakah pekerjaan yang menghasilkan jasa? Yang pertama adalah guru. Guru tugasnya mengajar murid-murid untuk bekal di masa depan. Yang kedua yaitu petugas kebersihan, yaitu tugasnya membersihkan tempat agar nyaman untuk ditempati. Biasanya petugas kebersihan bekerja di kantor atau di sekolah. Kemudian ada dokter. Dokter tugasnya mengobati orang-orang sakit di rumah sakit. Selanjutnya ada polisi, yaitu tugasnya mengatur lalu lintas agar pengendara tertib, terhindar dari pelanggaran lalu lintas dan tidak terjadi kemacetan.
Selanjutnya ada sopir. Sopir tugasnya yaitu mengantar penumpang sampai tujuan. Nah, itulah beberapa jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalian bisa menemukan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan jasa. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, sekarang kita simak alur kegiatan ekonomi berikut. Di sini yang Ustazah contohkan adalah alur kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Teh sebelum kita konsumsi, pertama kali pastinya proses menanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya oleh petani teh di perkebunan. Dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolah teh. Nah, di pabrik inilah teh diolah menjadi teh siap saji ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, setelah proses produksi selesai, teh tersebut akan didistribusikan. Setelah didistribusikan, teh akan dijual di swalayan atau di toko-toko. Teh tersebut sudah dapat kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan 2, jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh inilah yang berperan sebagai pemanen teh yang nantinya teh akan dibawa ke pabrik teh. Saat teh sudah sampai di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap kita minum. Lalu yang kedua adalah kegiatan distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk proses distribusi adalah distributor teh dan pedagang teh. Distributor ini adalah orang yang mendistribusikan atau mengirimkan teh ke berbagai wilayah. Dan pedagang teh adalah orang yang menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan semangat mengerjakan tugasnya. Ingat, tugas langsung dikerjakan agar tidak menumpuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.